Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Santri Moto. Alhamdulillah kita masih bersama dengan pemuda Santri Moto nih. Semoga tidak bosan ya ketemu saya dan Mas Aldi terus. Iya. Alhamdulillah, ini untuk sementara waktu memang kita menggantikan Pak Gus karena Pak Gus memang lagi menjalankan amaliyah. Jadi untuk sementara waktu para penonton harus tetap setia menonton video Santri Moto dan mungkin kami yang akan mengisi konten-kontennya. Seperti biasa kita akan membuat konten tentang mediumisasi. Tapi sebelum kita melanjutkan video, ya kita salam-salam dulu kepada para penonton setia, para subscriber yang sudah selalu setia memberikan doa dan dukungannya, memberikan like dan komentar terbaiknya. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk channel YouTube Santri Moto. Alhamdulillah juga hasilnya juga untuk anak-anak yatim. Jadi panjenengan semuanya melihat tuh tidak sia-sia, juga sama-sama dengan sedekah ya, walaupun tidak langsung berupa materi tapi berupa untuk jenengan nonton dan tidak mendapatkan iklan, itu yang paling penting. Ini yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini kan di jagat maya juga lagi gempar lagi tentang kasus Mbak Vina Cirebon. Ini kasus Vina Cirebon kembali terangkat kembali teman-teman, karena memang dari sosok banyak sekali ya saksi-saksi yang terdahulu di tahun 2016 itu sekarang semuanya muncul. Semuanya muncul ke publik, ke media satu persatu, termasuk kemarin yang ke pengadilan juga itu yang Pak Didi ya. Pak Didi itu mengungkapkan semua kejadian bagaimana dia akhirnya menjadi saksi di tahun 2016 itu. Dan ternyata kesaksian yang diberikan itu adalah skenario dari si Aib. Nah, ini dua video kemarin yang sudah kita buat, saya dan Mas Aldi kemarin tuh hasilnya seperti itu. Dan si Pak Didi juga mengungkapkan hal seperti itu. Jadi dia tidak melihat, dia tidak ada di lokasi, tapi dia mengatakan bahwasanya tujuh tersangka yang sekarang di penjara, yang dulu di penjara sekarang bebas itu adalah memang melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada Vina Cirebon. Nah, tapi sekarang ini beliau Pak Dede ini kembali ke publik ya, berbicara semuanya bahwasanya itu semua adalah skenario dari Aib. Nah, tapi ingin kita kuak yang lebih banyak lagi itu di tahun 2016 ya. Kita coba eh, ingin kuat lagi dengan semua saksi-saksi yang dulu pernah menjadi saksi saat di kasus Mbak Vina Cirebon sampai akhirnya tujuh tersangka ini jebloskan di dalam penjara. Apakah semua saksi-saksi yang memberikan kesaksian di waktu itu semua saksinya itu asli, memberikan kesaksian asli semuanya, atau keseluruhannya itu sama dengan Pak Didi yang ternyata ada skenario atau drama dari sosok Aib dan oknum tinggi. Ini saya tidak boleh menyebutkan, mungkin teman-teman juga sudah tahu Aib ini berhubungan dengan siapa. Pasti sudah tahu ya Mas Aldi ya. Iya. Nah, ini coba akan kita hadirkan pada malam hari ini lagi salah satu saksi yang, kan banyak saksi ya. Nah, ini kita hadirkan salah satu saksi di tahun 2006 yang pernah menjadi saksi di tahun 2016 di kasusnya Mbak Vina Cirebon. Kita coba hadirkan lagi Pak Didi. Nah, ini ingin kita tanya-tanya kepada saksi-saksi yang lain apakah sama dengan beliau atau memang memberikan kesaksian yang asli, teman-teman. Nah, ini Mas Aldi sudah siap ya. Iya. Nah, ini seperti biasa kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang yang nurcahaya nurwana, saya minta semua goib, semua jin fasik, setan, siluman, iblis, kotoran-kotoran energi tamajat yang masuk, menyusup, yang menempel di tubuhnya Mas Aldi, dan goib yang sudah menguasai dalam jasadnya berusaha mengaku-ngaku sebagai goib yang saya tarik, semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Allah, keluar, 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 keluar. Salawat, 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 salawat. Ini langsung saja kita tarik. Nah, ini saya pakai perantara foto ya, jadi tidak bisa langsung kita bayangkan secara langsung karena pasti dari bayangan itu gelambir. Jadi kita langsung pakai perantara foto. Ini kita langsung tarik saja jin korinya dengan izin beliau Sang Yang Nurcahaya. Saya minta dikat
ikat, tarik, hadirkan hari ini, sekarang ini, detiknya juga. Jin korin asli dari Pak Didi ini, orang yang dari foto ini. Jika ada jin dari HP maupun dalam tubuhnya berusaha menutupi jin korin yang asli, semuanya menyingkir, semua jika menolak hancur. Jin korin asli ini Pak Didi. Bisa ketarik ke tangan saya. Masuk kuasai jasadnya Mas Aldi ini, pita suaranya dihubungkan dengan jasad ini, bisa bicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas. Sholawat. Assalamualaikum Pak Didi, gimana kabarnya Pak Didi? Masih ingat ya dengan kami? Ya, kamu memanggil saya lagi ke sini. Ya, ini mohon maaf nih. Tapi mohon maaf ya, sebelumnya kita protek terlebih dahulu, barangkali ini adalah penyusup. Jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Aldi bukan jin korinnya Pak Didi yang asli, jika ini penyusup, langsung dipotong-potong atau dikeluarkan otomatis dalam tubuhnya Mas Aldi. Allah, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini kemarin kita sudah komunikasi ya Pak Didi ya. Alhamdulillah, tapi kita hadirkan kembali. Kabarnya sekarang bagaimana Pak Didi? Ya, sedikit lega. Tapi ancaman penjara seumur hidupnya bagaimana? Masih belum ada. Berarti memang tuh hanya sedikit lega karena beban yang dahulunya saya pendam sudah saya ungkapkan semuanya. Oh, berarti kemarin yang seumur hidup itu berarti hanya cuma keretakan untuk sampean berarti ya? Ya. Masih belum diproses. Oh ya, ini mohon maaf nih, mungkin dari banyak teman-teman juga yang belum melihat video kami kemarin ya. Nah, ini mohon maaf nih Pak Didi, mungkin mau tanya-tanya lagi nih. Ya, nggak apa-apa ya, kita ajak komunikasi lagi. Ya, nggak apa-apa. Nah, dulu ini kan Pak Didi dulu di kasus Mbak Vina Cirebon sebagai apa ya? Dia sebagai saksi. Setia sama teman sebagai saksi ya. Ya. Pada saat tapi itu apa yang diungkapkan itu tidak sesuai. Dan ada yang menyuruh. Nah, pada saat itu saat menjadi saksi, kesaksian apa yang diberikan saat di pengadilan itu? Dia memberikan kesaksian bahwasanya dia juga melihat pada saat pengeroyokan, pada saat geng-geng motor menghajar korban yang sudah meninggal. Dia mengakui. Berarti pada saat itu Pak Didi memberikan kesaksian bahwasanya memang melihat ya. Ya. Yang kemudian akhirnya sampai 7 tersangka ini masuk ke penjara itu juga apa karena dari kesaksian dari jasad yang sama tempat? Ya. Dari apa yang diungkapkan sampai akhirnya 7 orang itu mendekam di dalam sel. Tapi saat itu Pak Dede hanya ditanyai saja ya, bahwasanya 7 orang ini benar gak apa pelakunya, berarti cuma itu aja ya? Ya, saya disuruh menyebutkan nama-nama itu sesuai dengan PAP yang sudah tercatat. Jadi saya tinggal mengungkapkan kebenarannya, versi ceritanya. Dan cerita yang Pak Didi ungkapkan itu apakah sesuai dengan kasus Mbak Vina Cirebon itu, atau mungkin ada kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat sendiri oleh Pak Didi? Kesaksian yang saya berikan itu ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Aib kepada saya. Oh, berarti kerja Jadi sama tinggal mengungkapkan sesuai dengan arahnya.
sesuai arahan dari AF berarti ya. Ya, Hmm. saya tinggal mengikutinya saja. Hmm. Sudah terlanjur masuk ke dalam. Penjara itu ya. Nah, pada waktu itu ya di tahun 2016 yang pernah menjadi saksi di kasus Mbak Vina Cirebon tuh bukan apa Anda sendiri, ya bukan Pak Aib saja berarti. Ada beberapa orang berarti. Ya, Hmm. Ya, saksi-saksi yang lain ini itu semuanya asli ya, maksudnya dia melihat secara langsung atau mungkin ada ya kayak sama ini nanti drama-drama kamu lihat lagi. saja kelanjutannya. Hmm. Itu semuanya sudah diatur semuanya. Di tahun 2016 itu. Ya, Itu salah satunya yang mengaku sebagai teman dari Eki saat mereka beranjak berangkat dari rumah dan mengaku pada saat malam itu keluar dengan mereka berdua dan dibelokkan berbelanja di supermarket. cuman kenal dengan sosok ini. Saya tidak kenal, tapi apa yang dibicarakan di media itu tidak mewakili sebuah kebenaran. Saya yakin itu. Jadi dulu saksi-saksi di tahun Dia harus 2000 diperiksa juga. ya siapa yang orang Seharusnya, ya, yang mengatakan temannya Peggy karena saksi Hmm. yang dikatakan ya itu kemungkinan apa yang saya ceritakan itu hampir sama. Jadi saya rasa itu bisa jadi hanyalah sebuah settingan. Oh, nah ya. Tapi aneh ya, ini di kasus Mbak Vina Cirebon ini kok ternyata banyak sekali saksi-saksi palsu. Termasuk dulu kan ada nih ya, di tahun 2016. Yang kemarin juga itu katanya Mas Sudirman juga itu yang bilang Peggy Setiawan yang sekarang bebas katanya juga temennya. Ya, Kok banyak sekali orang-orang yang berani menjadi saksi dan memberikan kesaksian palsu. Ini permainan atau bagaimana sebenarnya? semua itu yang mendorong adalah iming-iming Hmm. sebuah uang. Oh. Tapi orang-orang ini masih ada hubungan nggak dengan Aib yang katanya juga menggeret Anda sampai akhirnya menjadi saksi di Mbak Vina Cirebon ini? Saya kurang tahu mengenai itu. Hmm. Tapi Jadi emang jasad yang saya tempat itu kemungkinan tidak tahu mengenai itu. hmm. Karena dari Aib sendiri pun hanya berhubungan dengan saya. Hmm. Oh, berarti sosok Pak Didi ini memang tidak Dengan saksi-saksi yang lain itu tidak tahu ya. saya tidak tahu penuh Oh, mengenai mereka. Karena mereka sendiri menurut saya dari apa yang diceritakan itu sesuai dengan apa yang saya ungkapkan. Jadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya disuruh seperti itu, mengungkapkan seperti itu. Ya saya lakukan. Jadi sekarang si Pak Didi ini berusaha untuk berbicara buka suara berarti ya. Ya, Apa dia tidak takut gitu? Pasti kan dulu kan mendapat sesuatu. Apa tidak mendapat ancaman juga dari Aib dan si ekonomi tertinggi itu? kalau berupa ancaman itu sudah ada. Sebelumnya jasad yang saya tempati itu juga diiming-iming dan sudah menerima. Kemudian sekarang dia akhirnya berani buka suara. Apakah ada yang backing ini? Ya, Ya alhamdulillah. Tapi apa yang dikatakan PDD itu emang semuanya sesuai ya dengan kondisi dia saat itu lah. ya, Iya, iya, iya. Berarti ini memang dalang utamanya ya Aib itu ya, gitu ya. Nah, tapi ini yang memang yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini, kok aneh gitu, banyak sekali tuh saksi-saksi di kasus Mbak Vina Cirebon dari tahun 2016 sampai sekarang tuh kok banyak yang memberikan kesaksian palsu gitu. Kok berani-berani semuanya. makanya dari berita dari kasus ini tidak akan pernah selesai.
karena dari saksi-saksi itu tidak memberikan kepastian yang asli. Dan ketika mereka saat ini muncul di media memberikan kesaksian, mereka sendiri tidak berani menghadapinya. Dan akhirnya mereka sudah tidak ada lagi di media. Sedangkan jasadnya saya tempati tetap teguh dengan apa yang dipercayainya. Dan dia benar-benar yakin bahwasanya apa yang dilakukan itu benar. Padahal dia tahu ya kalau nyawanya juga menjadi taruhan juga kalau dia berbicara seperti itu. Ya, dia sendiri pun tahu mengenai itu. Yang membuatnya yakin adalah ada faktor pendorong dari itu semuanya. Dan orang-orang baik yang turut mendukung apa yang harus diungkapkan agar masalah ini segera selesai. Termasuk dari kesaksiannya Pak Dede ini ya, jasad yang Anda tempati ini Ya, membantu ini masyarakat Tatal, katanya ini menjadi poin penting untuk masyarakat ya, Tatal. Tapi dulu di tahun 2016, kalau Pak Dede sendiri kenal nggak dengan Zakat Tatal, dengan yang tidak 7 tahu, tersangka sama? Tidak mengenal sama sekali. tidak tahu. Mereka dalam informasinya sendiri pun menjadi korban dari penangkapan kasus Vina ini. Waktu di kantor itu ya, nah ini Pak Dede itu langsung disuruh menyebutkan nama-namanya, atau mungkin pada saat itu 7 tersangka ini sudah ditangkap kemudian ditanyakan apakah 7 orang ini yang Ya, diajukan, ya seperti itu saja. ya, karena dia sendiri memberikan saksi kalau dia ikut melihat pada saat malam itu, pada saat kejadian itu. Jadi apa yang ditangkap dari pihak yang berwenang itu memberikan nama-nama dan memberikan bukti foto-foto orang-orang yang telah tertangkap. Dan dia memberikan kesaksian di atas sumpah dan janji. Sehingga itu yang menjadi beban dan membuatnya merasa tidak tenang dari apa yang sudah dilakukannya itu. Ya, termasuk yang Pak Pasran kenal nggak Pak RT itu? Yang katanya juga dulu dijadikan tempat Ya, itu tidak kenal berarti Pak Dede. Itu sama-sama memberikan kesaksian palsu itu. tidak tahu. Tidak tahu. Dia itu anaknya itu kok banyak sekali bang. Berarti memang kan ya mungkin ada skenario juga ya sama kayak sampean. Ya, Tapi setelah Anda ini muncul ke publik ya, ke media berbicara, apakah mungkin sudah ada titik terangnya yang Anda lihat ini dari kasus ini, atau malah makin ini panas nih di dalam? dari orang yang saya curigai dan orang yang menyuruh saya, itulah dari kunci semuanya. Jadi mereka lah yang tahu dan mereka harus segera diperiksa secepatnya. Jangan bersembunyi dari semua masalah ini. Jangan mengaku-ngaku Tapi ini bahwa dari kalian apa yang kalian itu rasakan itu benar-benar biadab, rela mengorbankan orang yang tidak memiliki salah, benar. sehingga turut merasakan Gak memikirkan perasaan orang lain. 20. Nah ini ada saksi lagi yang harus diperiksa. siapa itu? Sosok yang mengaku sebagai temannya itu. Untuk nama-namanya? Jadi Pak Dede sendiri tahu? Mel. Oh, Mbak Mel. Nah, ini Dia coba. laki-laki.
Ini gimana? Kita hadirkan Mbak Melmelnya atau masyarakat totalnya ini? Soalnya dari masyarakat total ini sangat berterima kasih dengan kesaksian yang Anda sampaikan kemarin. Silakan saja. Iya Bang, masyarakat totalnya. Ya. Nah ini coba kita ini kan masyarakat total dulu pernah menjadi korban ya dari apa yang pernah kesaksian yang diberikan oleh Pak Dede ini. Nah ini sekarang kita coba panggilkan masyarakat totalnya lagi, kita ajak komunikasi lagi ini teman-teman.